generasi anak mana. Shalom juga kepada semua anak-anak yang bersama dengan Cegu dalam PKK online hari ini. Apa kabar kamu semua? Cegu percaya kamu tetap bersemangat, tetap sehat di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Nah, mari kita mulakan sekolah minggu kita hari ini dengan doa dan Cegu akan pimpin dalam suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau Allah kami yang sangat baik. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Pelindungan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Di dalam beberapa minggu yang sudah berlalu ini. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami dapat bersama lagi di dalam sekolah minggu online. Kami mohon pimpinan Tuhan di dalam pelajaran kami hari ini dari permulaan sehingga selesai. Sekiranya ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami, yang mengalihkan perhatian kami, semua itu Tuhan kami tolak dan kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hanya istiharkan kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami, yang memberikan kami pengertian pada hari ini ya Tuhan. Khususnya pelajaran yang akan kami pelajari sebentar nanti. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, anak-anak, apakah kamu masih ingat siapa tokoh Kristen yang telah kita pelajari 2 minggu yang lalu? Masih ingat? Ya, Florence Nightingale. Dia seorang tokoh Kristen yang telah membawa perubahan, khususnya sebagai kerjanya sebagai seorang juru rawat. Dia melayani Tuhan sebagai seorang juru rawat, sehingga juru rawat menjadi salah satu kerjaya yang dipandang mulia dan terhormat di seluruh dunia. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari seorang lagi tokoh Kristen yang telah membawa perubahan di dunia ini. Tokoh ini seorang wanita yang bernama Agnes Boza Hill. Namun dunia mengenalnya sebagai Mother Teresa. Nah, siapakah Agnes? Kenapakah dia dikenal sebagai Mother Teresa? Dan apakah yang telah Mother Teresa lakukan sehingga dia mendapat gelar sebagai tokoh Kristen yang telah membawa perubahan di dunia pada zamannya? Sila dengar dan perhatikan dengan baik-baik ya. Nah, Agnes dilahirkan di kota Skopje, Makedonia pada 27 hari bulan Agustus 1910. Agnes mempunyai seorang kakak yang bernama Aga dan seorang adik lelaki yang bernama Lazar. Ayah mereka telah meninggal dunia ketika Agnes berumur 10 tahun. Nah, memandangkan keluarganya
bukan dari golongan orang yang kaya atau orang yang berharta, maka Ibu Agnes, yaitu Drana, terpaksa menyarah hidup anak-anaknya dengan membuat serta menjual hasil kraft tangan di rumah mereka. Agnes, Aga, panaskan air dan kemaskan bilik tidur. Kita ada tetamu istimewa, kata Ibu Agnes. Ya, Ibu, jawab Aga dan Agnes, lalu bergegas melakukan apa yang disuruh oleh ibunya. Nah, rupa-rupanya tetamu mereka pada hari itu ialah seorang wanita yang malang karena dia mengidap penyakit kanker, ditinggalkan dan dihalau oleh suaminya. Nah, anak-anak, sikap Ibu Agnes yang penuh dengan belas kasihan serta suka memberi tumpangan, inilah yang memberi kesan yang mendalam di dalam hati Agnes. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Yakobus bab 1 ayat 27 yang mengatakan, menurut Allah Bapa, inilah ibadat yang murni dan sejati, menolong anak yatim piatu dan baluh yang mengalami penderitaan serta menjaga diri supaya tidak dicemari kejahatan di dunia ini. Ya, anak-anak, inilah firman Tuhan yang diterapkan oleh Ibu Agnes, yaitu menolong orang-orang yang di dalam kesusahan yang memerlukan. Nah, ketika Agnes berumur 18 tahun, dia mengambil keputusan untuk menjadi seorang guru atau menjadi seorang pendidik. Dan tempat yang dia mau pergi adalah di India. Nah, Agnes meninggalkan Makedonia, yaitu tempat kelahirannya, dan pergi ke Ireland untuk mendapatkan latihan sebagai seorang guru selama 6 bulan sebelum dia pergi ke India. Nah, pada tahun 1929 Agnes tiba di Calcutta, India, dan memulahkan tugasnya sebagai guru di Loreto School, Darjeeling, India. Agnes menukar namanya menjadi Teresa sesuai dengan nama seorang wanita Prancis yang setia melakukan kerja-kerja yang kecil sebagai tanda kasih kepada Tuhan. Dan sejak itu Agnes dikenal sebagai Sister Teresa. Nah, anak-anak, Agnes menukarkan namanya menjadi Teresa karena Agnes mau melakukan kerja-kerja yang kecil sebagai tanda kasihnya kepada Tuhan. Ya, dia mau bermula dari hal-hal yang kecil, tetapi sebagai tanda bahwa dia mengasihi Tuhan. Nah, pada tahun 1931, Sister Teresa
telah dipindahkan tempat kerja, yaitu di sekolah Saint Mary. Dia mengajar di sana, Saint Mary, Calcutta, India. Oleh karena kesetiaannya di dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru, akhirnya Sister Teresa dilantik menjadi pengetua sekolah Saint Mary. Nah, hari demi hari, tahun demi tahun, dia mengajar dengan setia di sekolah Saint Mary. Dan dari tingkap bangunan sekolahnya, Sister Teresa dapat melihat keadaan yang sangat menyedihkan di lorong-lorong di luar bangunan sekolah. Peminta sedekah dan gelendangan ada di mana-mana. Bayi serta anak kecil ditinggalkan di lorong-lorong yang kotor. Dalam hati kecil, Sister Teresa mengatakan, saya mesti lakukan sesuatu. Pada tahun 1946, ketika Sister Teresa pergi bercuti di pergunungan Darjeeling, dia sangat terbeban, sangat terganggu, sangat terharu melihat para peminta sedekah dan gelendangan yang berebut-rebut meminta sedekah di stasiun kereta api. Dan sekali lagi, suara di dalam hati Sister Teresa berkata, saya mesti lakukan sesuatu. Tuhan, Engkaukah yang sedang berbicara kepadaku? Doa Sister Teresa. Kemudian Sister Teresa teringat kata-kata Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Injil Matius bab 25 ayat 35 hingga 40. Mari kita membaca firman Tuhan ini atau ayat Alkitab ini dari Alkitab kita masing-masing ya. Cikgu akan membaca dalam suara yang kedengaran. Dalam Injil Matius bab 25 ayat 35 hingga 40 mengatakan demikian. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Dan ketika aku dahaga, kamu memberi aku minum. Menyambut aku ke dalam rumah kamu. Aku tidak berpakaian dan kamu memberi aku pakaian. Aku jatuh sakit dan kamu merawat aku. Aku dipenjarakan dan kamu melawat aku. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah berkata, ya Tuhan, bilakah kami nampak Tuhan lapar lalu memberi Tuhan makan, atau dahaga lalu memberi Tuhan minum? Bilakah kami nampak Tuhan sebagai orang asing lalu menyambut Tuhan ke dalam rumah kami, atau melihat Tuhan tidak berpakaian lalu memberi Tuhan pakaian? Bilakah kami nampak Tuhan sakit lalu merawat Tuhan? Bilakah kami melawat Tuhan di penjara? Raja itu akan menjawab, ketahuilah, manakala kamu melakukan perkara itu untuk salah seorang daripada saudaraku, walaupun dia hina, kamu telah melakukannya
untuk aku. Nah, anak-anak, melalui ayat firman Tuhan yang dibaca ini, Sister Teresa telah diyakinkan bahwa Tuhan memanggil dia, Tuhan mau dia untuk melayani orang-orang yang paling miskin di antara yang miskin, dan orang-orang yang paling malang di antara yang malang di Kalkuta. Pada tahun 1948, Sister Teresa pergi ke Bandar Padma untuk mendapatkan latihan dalam bidang kejururawatan, karena dia mau menolong orang-orang yang di dalam kesusahan, yang sedang sakit. Dia pergi ke satu tempat di mana dia dilatih untuk menjadi seorang juru rawat, yaitu di Medical Mission Hospital selama 4 bulan. Sister Teresa belajar bagaimana untuk memberi suntikan, mengenal pelbagai jenis penyakit dan obat-obatan, serta memberi rawatan dan sebagainya. Setelah selesai latihan, Sister Teresa kembali ke Kalkuta dan pergi ke lorong Moti Jahil. Sementara dia berjalan dan meninjau, memperhatikan keadaan di lorong tersebut, Sister Teresa berpikir dan bergumul di dalam hatinya, di manakah saya harus bermula? Apakah yang perlu saya lakukan terlebih dahulu? Di mana-mana ada keperluan yang mendesak. Tuhan, tolonglah saya. Doa Sister Teresa. Di antara ramai gelendangan yang ada di lorong tersebut, hati Sister Teresa tergerak oleh belas kasihan apabila dia melihat ramai anak-anak yang berkeliaran di lorong tersebut. Ya, saya akan bermula dengan anak-anak, kata Sister Teresa. Dan Sister Teresa mula membersihkan satu tempat di lorong tersebut, dan dengan menggunakan sebatang kayu atau ranting kayu, dia mula menulis abjad bahasa Bengali di atas tanah. Anak-anak mulai berkumpul di sekelilingnya, dan Sister Teresa pun mula mengajar mereka. Haleluya, Tuhan sentiasa memberikan jalan keluar, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Sister Teresa bagaimana untuk memulahkan pelayanannya. Nah, pada tahun 1950, beberapa orang sisters dari sekolah Saint Mary, tempat Sister Teresa mengajar sebelumnya, mereka datang dan membantu Sister Teresa di dalam pelayanannya. Lalu mereka bersama-sama menubuhkan rumah Missionary of Charity, pelayanan misi kebajikan.
Sister Teresa kini dipanggil Mother Teresa oleh kawan-kawannya. Nah, bermula dari itu, mereka telah mengambil tekad, yaitu misi mereka adalah to serve the poorest of the poor. Melayani mereka yang termiskin di antara yang miskin. Pada tahun 1952, Mother Teresa menubuhkan Kaligat, yaitu rumah untuk orang yang hampir meninggal. Mother Teresa dengan kawan-kawannya akan pergi ke lorong-lorong mencari orang yang telah dibuang, membawa orang tersebut ke Kaligat supaya orang itu dapat mengalami kasih dan kebaikan sebelum mereka meninggal. Pada tahun 1955, Mother Teresa menubuhkan Shishu Bhavan, yaitu rumah untuk anak-anak yang ditinggalkan atau dibuang. Di Shishu Bhavan, anak-anak dalam semua peringkat umur dapat mengalami kasih. Mereka dikasihi, diberi makan, dan mendapat peluang untuk belajar. Tahun 1959, Mother Teresa menubuhkan hospital untuk merawat orang yang berpenyakit kusta di Kalkuta. Dengan adanya hospital ini, orang yang sakit kusta ada harapan untuk sembuh jika mereka mendapat rawatan lebih awal. Nah, Mother Teresa juga telah menerima berbagai jenis anugerah seperti The Nobel Peace Prize pada tahun 1979 bagi menghargai sumbangannya dalam mewujudkan keamanan hidup di dunia. Sehingga tahun 1994 terdapat 537 buah rumah misi kebajikan di 114 negara di dunia. Sehingga pelayanan Sister Teresa telah tersebar di seluruh dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, pada usia 87 tahun, Mother Teresa meninggal dunia pada 5 September 1997 di Kalkuta, India. Dia diratapi dan dikenang, diingat di seluruh dunia. Semangat pelayanan kemanusiaannya telah memberi inspirasi, memberi pengaruh dan perubahan dalam hidup manusia di dunia, termasuklah mendiang Putri Diana. Antara kata-kata Mother Teresa
yang telah memberi dorongan kepada ramai orang adalah seperti berikut. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Bukan semua kita dapat melakukan perkara yang besar, tetapi kita dapat melakukan perkara yang kecil dengan kasih yang besar. Peace begins with a smile. Keamanan bermula dengan sebuah senyuman. If you can't feed 100 people, feed just one. Kalau kamu tidak dapat memberi makan 100 orang, berilah makan 1 orang. If you want to change the world, go home and love your family. Kalau kamu mau mengubah dunia, balik ke rumah dan kasihilah keluargamu. Do ordinary things with extraordinary love. Lakukan perkara yang biasa dengan kasih yang luar biasa. Nah, generasi anak panah, Mother Teresa bukan dari keluarga yang kaya. Dia bukan juga seorang wanita yang terpelajar. Tetapi Mother Teresa mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Dan dia mentaati panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Mother Teresa dapat membawa pengaruh serta perubahan di dunia pada zamannya, bukan karena dia seorang yang hebat, tetapi karena Tuhan yang telah memampunya untuk mengasihi dan melayani orang-orang yang paling malang. Ialah Tuhan yang sangat hebat. Anak-anak tidak perlu menunggu sampai menjadi orang yang terpelajar dan terkemuka baru dapat membawa pengaruh dan perubahan dalam hidup orang lain. Anak-anak dapat membawa pengaruh dan perubahan melalui hal-hal yang kecil, hal-hal yang paling kecil pun, tetapi dengan kasih yang besar. Amin. Pada masa pandemik ini, coba anak-anak pikirkan, apakah hal-hal kecil yang dapat kamu lakukan dengan kasih yang besar? Anak-anak boleh membincangkannya dan melakukannya bersama ibu bapak di rumah ya. Nah, ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di dalam Surat Kolose bab 3 ayat 23. Surat Kolose bab 3 ayat 23. Lakukanlah semua tugas dengan sepenuh hati, seolah-olah kamu melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose bab 3 ayat 23. Sekali lagi, Cikgu akan membacanya. Kolose bab
Kolose bab 3 ayat 23. Lakukanlah semua tugas dengan sepenuh hati, seolah-olah kamu melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose bab 3 ayat 23. Nah, mari kita akhiri sekolah minggu kita hari ini dengan doa, dan Cegu akan pimpin kita dalam suara yang dapat didengar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada saat-saat yang sukar pun kami sentiasa mendapat peluang untuk belajar, sehingga kami dapat didorong di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena melalui pelajaran hari ini, melalui kisah hidup Mother Teresa, anak-anak dapat belajar bagaimana Tuhan memimpin dia di dalam hidup dia, bagaimana Tuhan menempatkan dia di tengah-tengah dunia untuk memberi pengaruh, untuk memberi teladan kepada ramai orang, termasuklah kami, termasuklah anak-anak pada masa ini. Tuhan, biarlah melalui kisah hidup Mother Teresa ini memberi motivasi, memberi dorongan, memberi pemikiran yang baru kepada anak-anak, sehingga mereka dapat merindukan, mau melakukan sesuatu yang walaupun hal-hal yang kecil, tetapi membawa berkat, membawa pengaruh dalam hidup orang lain. Walaupun pada masa-masa pandemik ini ya Tuhan, kami terbatas untuk melakukan sesuatu, namun kami percaya Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada kami, kepada anak-anak, bahkan kepada semua orang, bagaimana untuk menjadi berkat kepada orang lain. Bermula di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sentiasa memberi pengajaran kepada kami. Terpujilah Engkau, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah kami yang mengasihi kami, dan kami mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat kami. Lindungilah anak-anak dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berikan semangat kepada mereka untuk terus belajar, sehingga mereka tetap menjadi anak-anak yang pintar, menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua anak-anak, mari kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jumpa lagi, Tuhan memberkati. Bye. Jesus changes lives forever.